kajian malam Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur yang kesekian kalinya, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang penuh pengampun kepada hambanya yang meminta ampunan, Allah yang memberikan kasih sayang kepada Allah yang mau diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Yang dapat pengampunan, dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat teriring salam semoga Allah senantiasa curahkan, limpahkan, tetapkan kepada baginda alam Habibana Kirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya selalu kita puja-puja, kita sebut-sebut. Mudah-mudahan dengan menyebut, membacakan salawat kepadanya, Allah berikan, Allah dapatkan kita syafaatnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah berada di jalan syariatnya. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengulang tentang tambahan di dalam membaca takbir, membaca doa iftitah ya. Ini karena banyak yang masih sholat sendiri ini ya, ngaku aja, karena masih banyak yang sholat sendiri, sholatnya bikin musola sendiri-sendiri di rumah. Ya, ini nun baca doa iftitah yang biasa Allahu Akbar kabiro sampai beres, tambahin mumpung sholat sendiri, tambahin, yaitu dengan lafal Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas subul abyadu minad danasi. Allahumma ighsilni min khotoyaya kama yughsilu sawbu bil ma'i wasalji wal barodi. Ini pelajaran udah 1 tahun ini, akan lewat nih ya, insya Allah hafal nih, insya Allah masih hafal. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Allahumma aghsilni min khotoyaya kama yughsilus thawbul abyadu kama yughsilus thawbul abyadu bil ma'i wasalji wal barodi. Itu dibaca setelah membaca doa iftitah kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah itu tergantung yang bawa imamnya ya, yang imamnya yang bawa. Kalau imam masih membaca Fatihah, nah itu baca itu. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya akan sipin masalah mengangkat tangan ya. Di dalam sholat nih, mengangkat tangan. Kemarin itu ada berapa mengangkat sunnah mengangkat tangan? Ada di berapa tempat coba? Ada di 4 tempat ya. 1 ketika kita membaca takbiratul ihram, angkatin tangannya. Allahu akbar. Ya. Kedua,
ketika mau ruku angkatin Allahu Akbar tuh. Jadi ketika membaca Fatihah, baca surat beres, baru takbir untuk ruku. Angkat tuh Allahu Akbar. Ketiga, Sami Allahu liman hamidah tuh ya. Ketika mau iktidal kan, ruku iktidal kan, ruku tumaninah baru iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Angkatin, jangan malas tuh. Sayang sunnah itu ya, sunnah Rasulullah SAW. Itu ntar kalau menjadi tambalan-tambalan yang bocor-bocor tuh di dalam rukun-rukun kita yang kurang sempurna. Yang tambalan karena kita melakukan kesunah. Angkatin tangannya. Allah sami Allahu liman hamidah. Yang keempat terakhirnya, ketika kita setelah membaca tahiyat awal mau rakaat ketiga ya. Nah, di situ dia. Fil alamina bukan fil alamina, kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tuh kan. Akhir tahiyat awal gitu kan. Allahumma sholli ala sayyidina. Bacaan apa itu? Bacaan tahiyat awal. Oh, bacaan apa? Sholawat kepada Nabi dalam tahiyat awal. Hukumnya apa? Sunnahnya sunnah abad. Nah, ya, awal. Jadi membaca tahiyat awal hukumnya sunnah abad. Duduknya dalam tahiyat awal sunnah abad. Membaca sholawat kepada Nabi dalam tahiyat awal hukumnya sunnah abad. Apabila kita sholat sendiri atau jadi makmum atau jadi imam, lupa tuh nggak sujud, nggak duduk tahiyat awal, jelas tidak membaca tahiyat awal, jelas tidak membaca sholat kepada Nabi dalam tahiyat awal. Apa kita? Sikap kita kalau kita lupa tidak membaca tahiyat awal, tidak duduk tahiyat awal, tidak membaca salat kepada Nabi dalam tahiyat awal, sunnah sujud sahwi. Adanya di mana sunnah sujud sahwi? Sebelum salam tuh. Ngerti tuh. Awas sebelum salam. Ini ada masalah di sini ya. Di sini. Jadi ketika kita sholat sendiri, misalnya sholat sendiri nih, lupa nggak duduk tahiyat awal, langsung Allah, langsung berdiri aja. Nah berdiri kita sudah sempurna, astagfirullah, nggak tahiyat awal nih. Nah itu jangan kembali untuk tahiyat awal, jangan kembali. Jangan kembali dengan catatan kalau sudah sempurna berdirinya ya, jangan kembali. Nah kalau kembali dengan sengaja tahu ilmunya tidak boleh kembali malah kembali, nah itu hukumnya batal sholatnya. Harus diulang lagi. Hadirin yang mengandung Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat sendiri tuh. Gimana kalau sholat berjamaah kita jadi makmum, si imamnya lupa. Begitu juga si imamnya lupa. Kalau si imamnya lupa, kita jangan memberikan tanda, jangan memberikan tanda ya. Isyarat ke si imam, jangan subhanallah. Kalau memang sudah sempurna berdiri tegak si imamnya, kecuali baru bangun tuh, wah Allah panjang ya, belum sempurna si imamnya berdiri rakaat ketiga belum sunat, baru boleh
subhanallah, nah, pasti dia kembali lagi. Tetapi kalau si imamnya sudah berdiri tegak, sempurna berdiri tegak, tidak ada ngasih tahu koreksi, ya. Karena ada tadi, kalau dia kembali untuk tahiyat awal, duduk tahiyat awal, tahu akan haramnya nggak boleh kembali, itu bisa membatalkan sholat. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, tuh, ya. Baik. Tadi ulang lagi. Sunnah mengangkat tangan ada di 4 tempat. 1 membaca takbiratul ihram, 2 ketika mau ruku, 3 ketika mau i'tidal, 4-nya ketika mau berdiri ke rakaat yang ketiga. Artinya ketika kita habis melaksanakan tahiyat awal. Kalau dalam subuh, nah ini ada dalam subuh, ya. Dalam subuhnya membaca doa kunut, berdiri dalam kunut, membaca doa kunut, membaca sholawat kepada Nabi dalam kunut, membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Nah itu sunnah abadnya, ya. Sama ketika lupa tidak membaca kunut, itu disunnahkan sujud sahwi bagi madhab Imam Syafi'i. Hadirnya bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Beres itu ulasannya kemarin, ya. Mudah-mudahan kita bisa ingat kembali itu, ya. Jadi sayang kalau kita tinggalkan, tidak dikerjakan, itu ya sayang, sia-sia. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya ini akan menyampaikan tentang sholat berjamaah ini nih. Karena udah rada-rada rambu-rambu ada mau berjamaah sekarang ya, alhamdulillah. Udah mulai ramai Pak Joko usulah kita. 40 sekian. Pasti subuh itu juga. Ada setan apa di rumah ini? Kita umpan ya supaya mau berjamaah gitu ya. Umpan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun di dalam pasal ini fi sholatil jamaati, menerangkan tentang sholat berjamaah. Ya. Siap. Di dalam pasal ini menjelaskan tentang sholat berjamaah. Oh, langsung ke ininya nih, ke sejarah. Wa syuri'at bil Madinah, diberlakukannya sholat berjamaah dulu bil Madinah, pertama kali di Madinah. Nah, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, itu dia. Di pertama kali berjamaah, sholat berjamaah di Madinah. Sekarang jumlah jamaahnya berapa? Ribuan, ratusan? Ada? Enggak ribuan, enggak ratusan. Ada had akolnya, ada had aksarnya, ya. Ada batas minimalnya, ada batas paling banyaknya. Nah, berapa had minimalnya, had akolnya? Wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Ada dua orang. Nah, batas minimal sholat berjamaah ada imam, ada makmum, 2 orang. Satu berniat menjadi imam, angkat jadi imam. Orang kedua berniat menjadi makmum. Kalau lapalnya makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Harus bisa nih. Malam Jumat harus bisa. Karena kita nggak hidup di sini aja ya. Kan kalian
berhamburan ke sana beraktivitas. Ada di kantornya ada musola, masya Allah enak tuh. Kalau kantornya ada musola, ya, masya Allah. Jangan ngindar lagi tuh. Ih, dibiasain di tempat ngindar. Alhamdulillah kita puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kalau kantornya ada musola. Jangan dibuat tumpang tindih. Kan? Iya, bisa aja. Masih adem tidur. Ayo kita jadiin tempat sholat tuh yang bersih-bersih. Coba. Ya. Itu. Takbir Om. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita di kantor kita ada musolanya. Ayo ketika Allah panggil Allahu Akbar Allahu Akbar ayyala sholah ayyala sholah. Ayo hati kita buka tuh kalau Allah manggil ayyala sholah, ayo orang sholat. Ngapain sholat sih? Ayyala malah untuk meraih kemenangan, kebahagiaan. Kalau Allah manggil kita sholat, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Hati kita bukalah hati kita. Nah, bukan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Imam ada makmum. Ustaz, saya emang gak ada temennya nih. Carilah temennya supaya kita sholat selalu berjamaah. Cari, ya. Apalagi kalau udah sepasang kemana-mana sama dia aja gitu. Ayo ikutlah ke yang bagus-bagus itu kan. Itu saya ajak dia untuk jalan kebaikan. Allah manggil tuh Masya Allah. Seperti itu. Ayo seperti keluar kemana-mana satu rasa. Kayak biji tadi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ada imam, ada makmum, bisa sholat berjamaah. Terus wahya fil jum'ati summa fi subiha summa subhi summa isya summa asri summa zuhri summa maghrib afdalu. Wahya sholat berjamaah fil jum'ati di sholat Jumat. Sholat berjamaah di sholat fardu Jumat itu afdalu lebih utama. Ya, memang ya di sholat Jumat itu menjadi salah satu kewajiban melaksanakan sholatnya diberjamaahkan ya, harus berjamaah. Bahkan jumlah jamaahnya itu kalau Imam Syafi'i ditentukan 40 bersama imam. Harus ada 40 di satu kampung nih, ada 40 orang, ada 40 orang. Nah, di situ sudah menjadi adat, termasuknya bilangan harus melaksanakan sholat Jumat cukup 40. Ada hanya 4 orang ada, itu Imam Malik ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sholat Jumat berjamaah itu lebih utama. Summa fi subhiha. Kemudian di subuhnya hari Jumat. Berarti besok ya? Masya Allah. Wih, mantap amat kalau langsung praktek nih. Kita dapat teori sekarang nih. Ternyata berjamaah di subuhnya hari Jumat itu lebih utama. Masya Allah. Ya Allah. Teori mah gampang Ustaz. Prakteknya ya Allah. Teori mah gampang. Apa kita harus bikinin dulu ya, apa namanya? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
istighfar kali ya, supaya hati kita ikut sama kebaikan-kebaikan itu. Kayaknya kurang istighfar kita sih, benar. Kurang istighfar sama Allah. Karena istighfar itu sholat tiga kali kabur. kadang-kadang nggak ada baca lagi, enggak sama sekali. Assalamualaikum, terus aja. Ada itu. Ya namanya manusia. Maklum ya. Padahal itu saat mustajab ya, ketika kita berdoa setelah sholat fardu. Kata Nabi, ya Rasulullah, kata sahabat ini, doa yang mana yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawab Nabi, doa ketika dibaca sepertiga malam dan di belakang sholat fardu. Langsung tuh dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berdoa kita di sepertiga malam, kapan? Waktu sahur ya. Ketika mau datang sholat subuh tuh, mau datang fajar tuh, kira-kira jam berapa tuh? Jam 3 dan jam 3 tuh. Jam 3 itu sudah, kalau yang rajin sholat mah udah mepet tuh. Udah mepet jam 3 tuh. Ya? Jam 2 lah. Jam 2 lah, Masya Allah. Jam 2. Astagfirullah. Jangan jam 2. Jam 2 Jam 2 baru melek orang mau nonton bola tuh mah. Wajib dan apalagi jam main. Udah. Angel. Untuk bola kita bisa mempersiapkan tepat lagi waktunya. Masya Allah. Tepat itu waktunya. Bahkan marah sama istrinya. Kenapa kau gak bangunin saya? Jam 2 lewat dia, jam 2 lewat. Udah masuk habis. Biasa juga ngarepin dibangunin. Dibalikin untuk kebaikan kita, semangat kita, disiplin. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di subuhnya hari Jumat besok. Terus summa subhi, kemudian di subuhnya hari-hari yang lain ya, berarti Kamis, Sabtu dan sebagainya. Di subuhnya hari yang lain dari sebelum Jumat itu lebih utama. Terus summal isya, kemudian di sholat fardu isya. Ya alhamdulillah kalau di masjid Bintaro, masjid saya yang saya di sana itu alhamdulillah bapak-bapaknya itu punya kebiasaan kalau habis maghrib itu nggak pulang lagi. Sampai bisa begitu tuh, nggak pulang lagi. Ya kemana aja dia? Ada yang kalau lapar ya ke warteg kali, ada yang ngoko aja nunggu sholat isya berjamaah isya. Alhamdulillah. Jadi selalu rame, nggak kurang tuh dari maghribnya dengan isyanya. Ya ada itu. Tapi yang rajin lah pulang dulu. Kalau yang rajin pulang dulu. Kenapa pulang dulu? Saya mau ngurusin ini, katanya buka puasa. Nah hari Kamis kan tadi puasa. Pas apa namanya? Pas waktu Jumat, waktu Isya kembali lagi ke. Wih, itu mah udah istimewa tuh ya. Udah istimewa tuh mah. Bahkan ada yang lebih jauh juga, Masya Allah, tempat dia di rumah ke masjid lebih jauh. Kira-kira setengah kilo ada, Masya Allah. Nyampe aja dia, Masya Allah. Kenapa tuh dia bisa sampai begitu? Tapi kita nggak bisa. Cuman 5 meter dari masjid ke musola. Kenapa gitu? Dipertanggungjawabkan ntar. Kenapa kamu nggak berjamaah-jamaah? Kenapa? Padahal guru kita, bahkan kamu sudah tahu tentang sunnahnya berjamaah. Masya Allah. Sayang. Bangunlah, bangun. Ya. Kita lembutin hati kita untuk melaksanakan kebaikan. Tsummal isya, tsummal asr. Kemudian sholat
asar. Summa zuhri, kemudian sholat zuhur lebih utama. Summal maghrib, kemudian sholat maghrib. Pantas maghrib selalu banyak, ya. Selalu banyak jemaahnya maghrib. Karena paling sedikit ininya dia keabdolannya, ya, keabdolan paling terakhir sholat padu maghrib diberjamaahkan. Gitu. Hadirnya bukan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan dulu. Sholatul jamaati fi adain maktubatin la jum'atin sunnatun muakkadatun. Sholat jamaah itu hukumnya apa sih? Hukumnya apa? Padu ain kah? Apa padu kifayah kah? Atau sunnah muakkad kah? Atau sunnah ayat kah? Nah, di sini sholatul jamaati fi adain maktubatin la jum'atin sunnatun muakkadatun, ya. Sholat berjamaah fi adain maktubatin, di sholat ada yang dipardukan, sholat tunai. Di sholat tunai yang dipardukan, sholat ada. Sholat ada itu sholat tunai, sholat tepat pada waktunya. Sholat di waktunya itu adalah hukumnya sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Nggak wajib dong Pak Ustaz. Nggak, sunnah muakkad. Menurut Imam Syafi'i itu sunnah muakkad, ya. Subhanallah. Hanya sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena sebagian lagi itu mencapai ke fardu atau ke rukun. Masya Allah, ya. Sunnah muakkad. Ayo sunnah muakkad, ya. Sunnah muakkad. Apa dasarnya? Wih, minta dasarnya. Dalil, ya. Li khabaril muttafaqun alaih, karena ada hadis muttafaqun alaih. Hadis yang telah sepakat imam yang 4 minimalnya, ya. Khabar yang telah disepakati oleh para perawi. Apa katanya? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi." Nah, ini kita nih. Dalilnya sudah dapat kita. Dari dulu saya Pak Ustaz sudah hafal. Alhamdulillah. Buktinya laksanakan. Buktinya musola rame-rame terus tuh. Alhamdulillah. Terus tujuan aja lah musola rame terus lah, ya. Jangan dikasih tahu. Musola sepi baik. Apa Ustaznya kurang populer kali ya? Bisa jadi. Padahal bukan Ustaz Nasrullah aja tuh gurunya, bukan? Masya Allah. Ya. Hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi." Sholat berjamaah afdalu adalah lebih utama min sholatil fardhi, daripada sholat sendiri. Sholat berdua lebih utama daripada sholat sendiri. Artinya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Bisab'in wa ishrina darajatan. Nah, mengungguli daripada
27 derajat. Jadi sholat sendiri 1 derajat, sholat berjamaah 27 derajat. Masa itu, nih saya pancing nih 27 derajat, masya Allah, masya Allah. Masa nggak mau sih itu? Apa kurang umpannya? Diskonnya Umpannya sih cuma umpannya cuman cacing aja, cacing doang. Beli dong. kasih uduk. Tuh apa namanya, mentega dibeli ya. Telur bebek, masya Allah. Bahkan dikasih madu katanya tuh, masya Allah. Dia saya yang suka tuh pakai ngambil pakai galah tuh pakai apa no? Kroto, oh masya Allah, campurin kroto. Masya Allah, sampai kornet, bener. Sampai berantem tuh ibu sama bapak itu. Oh. Kata ibunya, mana kornet gua ini? Oh, kemana? Terus sama bapak dikasih apa namanya, dibikin jebakan mas, katanya mas, enggak, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Ya tapi nggak apa-apa kalau hobi mah, tapi jangan sampai lupa waktu, meskipun diempang adanya. Kalau ada yang sudah manggil Allah Subhanahu Wa Taala, berhenti dulu, ya. Jangan sampai sia-sia tuh, atau menyia-nyiakan waktu kan? Nggak boleh tuh kita menyia-nyiakan waktu ya. Termasuk orang yang rugi kalau kita menyia-nyiakan waktu. Termasuk orang yang beruntung kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi khusus untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai melupakan waktu empat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Oh, benar tuh. Berarti mau sarjana ya? Masya Allah. Lagi OTW? Alhamdulillah. Oh, itu guru ya masih nyempetin aja gitu untuk ketemu dengan kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari penyakitnya. Amin. Jadi sholat sendirinya 1 derajat, sholat berjamaah walaupun ada makmum, ada imam, ada makmum 27 derajat. Masya Allah. Bahkan nih untuk yang susah. Berarti mati ya. Untuk yang susah atau untuk memperbaiki kebutuhan kita, ini ada satu ijazah ya. Ijazah ini ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, itu bersahabat kepada Rasulullah, jadi untuk meningkatkan taraf kehidupan sehari-hari. Nah, dikasih tahu aja sahabat itu oleh Rasulullah, coba jaga sholat 40 rakaat minimal 1 bulan. Masya Allah. Gitu, ya. Jaga sholat 40 rakaat minimal 1 bulan, pertengahannya 40 hari. Kan 1 bulan 30, 40 hari bertambah 10, atau 40 hari, jaga tuh 40 rakaat. Mana aja? 17 rakaat sholat fardu, 11 rakaat sholat sunnah malam atau sholat sunnah tahajud, 12 rakaat sholat rawatib, 17 ditambah 11 ditambah 12 pas 40. Masya Allah.
Sanggup tak teori mah? teori mas sanggup Sanggup. nyatet doangnya Iya, tulis sanggup. ya catat, karena catatan itu dari pengikat ilmu kita ya, ilmu kita itu motivasi ilmu kita diikat dengan catatan kita. Ketika kita lupa karena memang udah tua malum lah, jadi udah tua tuh ingat lambat ya, hafal lambat, Iya. lupa cepat, itu sudah tua tuh, memorinya sudah berkurang. Blank. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, blank, ya, blank benar. Kalau udah lupa, ya lupa Blank. aja itu, masya Allah, bisa lupa. Kayak tadi tuh, dari amalnya baca Yasin, imamnya lupa, masya Allah sampai. Inkanat illa suihatan wahidah. Terusin baru ingat lagi. Masya Allah, benar kalau sudah lupa, ya lupa udah. Ngeblend. Baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Salat jamaah lebih utama daripada salat sendiri, melebihi sampai 27 derajat. Artinya salat bersolat sendiri mendapat satu derajat, salat berjamaah dapat 27 derajat. Nah, wa daraja al afdaliyatu taqtadin nabiyah pakot. Nah, jadi keutamaan di derajatnya itu adalah mencakup kepada sunnah-sunnahnya. Pantas satu ya, di dalam sholat berjamaah itu, misalnya kita ya berangkat ke masjid, minimal tuh sudah berwudu atau ketika kumandang Allahu Akbar tuh, nah udah siap-siap tuh. Kayak kebiasaannya begitu kita tuh ya. Iya. Rata-ratanya. Iya, Pak Ustaz. Rata-rata. Bahkan ada tuh karena belum azan, langsung azan dulu. Ini kemana yang azan tadi? Ada di tempat wudhu, baru berwudhu. Ada yang begitu. Ada. Nah, yang paling bagus tuh kita ada kamar mandi di rumah ya. Sudah siap tuh, 5 menit lagi baru mau azan, kita sudah berangkat azan, sudah berwudu dari rumah, nungguin. Kalau di masjid, di situ bisa sholat tahiyatul masjid, karena masih ada tuh waktunya. Ya 2 menit lah, bahkan 1 menit bisa kita mah tuh, Allahu Akbar, gitu ya. Masya Allah, bisa tuh kita gunakan untuk sholat tahiyatul masjid. Oh itu ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mulai dari rumah saja ya, untuk berjamaah ke sholat atau ke masjid, itu setiap langkah Allah ya, kasih harga. Allah berikan pahala tuh. Masya Allah, berikan pahala, bisa menggugurkan dosa-dosa yang kecil dalam setiap langkahnya. Subhanallah. Tuh teman-teman, pantas sampai mengungguli 27 derajat. Di depan masjid saja atau di pintunya nih ada kesunahan apa? Membaca doa masuk masuk masjid. Subhanallah. Kadang-kadang lupa kita tuh karena tidak biasa. Ayolah biasakan. Ketika kita hadir di depan masjid, di pintu masjid, ya, kita baca doa dulu. Baik, doanya. Lupa berarti ya? Lupa masuk masjid di mana? Iya.
Allahumma ftahli abwaaba roh. Alhamdulillah, hafal ternyata dia masih Alhamdulillah tuh. Siap pakai Jumat tuh besok. Ya. Bahkan sebelumnya itu juga mau keluar dari rumah nih. Itu mau kerja kah, mau sholat Jumat kah, mau apa aja. Pokoknya keluar dari rumah itu disunnahkan kita membaca bismillah. Ya minimal bismillah itu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu mau berangkat sholat kah, mau berjamaah, mau berangkat kerja kah, pokoknya mau kemana saja asal keluar dari rumah baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Namanya kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau diapain ke sama Allah di perjalanan? Ya. Kalau kita sudah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan lindungi ketika kita ada bahaya yang melanda kita. Insya Allah Allah berikan ya ringan lah ya. Amin ya rabbal alamin. Sunnah itu masya Allah pantas banyak terus ya, banyak panggilan aneh. Biasa kita mah ya, nggak selesai nih. Banyak ya. Ngopi lah, ngopi. Karena banyak yang akan dibicarakan ya, bagi-bagi ya. Ini sudah agak jenuh ini. Jadi keutamaan-keutamaannya mengguli daripada kesunahan saja ya. Wa hikmatu sab'i wa isrina inna fiha fawaidun wallahu a'lam bissawab. Hikmahnya ya 27 derajat. Ini belum selesai tadi kita bahas. Sampai di sini dulu karena sudah nggak muat nih otak kita. Nggak muat otak kita. Ada apa di otaknya? Ya, banyak masalah Ustaz ya. Nah, pertama ya mau apa namanya? Mau habis bulan bayar lagi, habis bulan bayar lagi. Ya gitulah. Namanya apa namanya? Kehidupan. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Wah, kalau mandat, waduh, bahaya. Hadirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu pertemuan kita, pengajian kita. Dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah dan hidayahnya untuk kita semua, untuk keluarga kita semua, untuk masyarakat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.